memperbaharui informasi kesehatan Anda bersama narasumber yang ahli dan terpercaya. Di program Bincang Sehat, persembahan Rapemda 92,8 FM bekerja sama dengan Rumah Sakit Harapan Bunda Kabupaten Lampung Tengah. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Ngalimporoy ya. Selamat pagi menjelang siang. Iya benar, selamat pagi menjelang siang untuk pendengar Rapemda dimanapun Anda berada. Kali ini ada yang spesial ya. Kita akan bincang-bincang sehat bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke. Dan tentunya dengan narasumber ada Dr. As Zuhruf RSPKK. Beliau ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah ya. Iya. Tentunya dengan tema kita siang hari ini yaitu perawatan estetik kulit di masa pandemi. Iya benar. Oke. Kalau udah membahas kulit pasti panjang. Panjang banget ya, apalagi kalau udah ngomongin pandemi juga nggak berhenti-berhenti. Iya benar, udah anniversary loh. Oke, kita sapa dulu dokter pagi hari ini. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Oke. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya tadi Dok menuju Rapemda, lancar? Alhamdulillah Lancar. Oke, tapi baru pertama kali kesini nih Dok ya? Iya, baru Oke. pertama kali kesini. Oke, mudah-mudahan informasi yang akan dokter sampaikan nanti bermanfaat ya Dok ya untuk Amin. pendengar Rapemda. Nah, kita ngomongin tentang tema kita nih Rina, kan perawatan estetik kulit di masa pandemi ya Dok ya. Sebenarnya perawatan estetik kulit itu misalnya seperti apa sih Dok? Oke, mungkin saya jelaskan dulu di sini. Saya dokter kulit dan kelamin, jadi menanganinya itu permasalahan kulit dan kelamin. Kelamin itu yang berkaitan dengan penyakit infeksi menular seksual. Oke. Jadi bukan kelamin yang kelainan genetik, bawaan lahir itu larinya nanti ke dokter yang lain. Nah, untuk tema kita hari ini adalah perawatan estetik kulit di masa pandemi. Kenapa? Karena kulit kita itu termasuk salah satu bagian terbesar dari organ tubuh kita. Betul. Dan itu selama pandemi ini kan kita ada yang berubah, adaptasi. Jadi sebenarnya perawatan kulitnya tetap harus dilakukan. Jadi estetik itu mungkin khususnya untuk di wajah, tapi enggak, itu perawatan secara keseluruhan kulit kita. Jadi perawatan kulit harus tetap dilakukan dengan disesuaikan beradaptasi dengan kondisi pandemi sekarang. Misal yang dulunya kita tidak pakai masker, sekarang Pakai jadi pakai masker. masker. Kemudian dulu jarang cuci tangan, pakai hand sanitizer, sekarang Jadi rajin. Jadi rajin. Nah, betul. kan kulit juga jadi mesti beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Iya, oke. Apalagi kalau kita habis cuci tangan biasanya kerasa kering ya Dok ya. Oke, mungkin selanjutnya Dok, kalau mungkin pendengar Rapemda juga pengen tahu sebenarnya kulit ini sepenting apa sih Dok untuk manusia kayak kita sekarang ini? Kulit itu selain fungsi estetiknya sendiri yang dia harus terlihat baik dan sehat, dia punya fungsi yang lain. Misal menjaga pengatur suhu tubuh, termasuk di situ ada fungsi-fungsinya di kulit kita. Kemudian selain itu juga yang berhadapan duluan dengan dunia luar itu kan si kulitnya ini dulu. Nah, sementara seluruh bagian tubuh kita ini ya diliputi oleh kulit. Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya di masa pandemi ini perawatan yang kita lakukan itu sebenarnya sama dengan hari-hari lain, dia memang harus dirawat. Misalnya mandi 2 kali sehari untuk secara keseluruhan, kemudian menggunakan sabun yang melembabkan badan, kemudian menjaga kulit supaya tidak atau terhindar dari penyakit. Nah, hal-hal khusus yang misalnya pada saat pandemi tadi karena kita sering cuci tangan pakai hand sanitizer, di situ ada mungkin yang ada kandungannya ada alkohol, Betul. kemudian ada pewanginya. Betul. Jadi kulit-kulit tertentu atau yang sensitif dia teriritasi, Betul sekali, jadi betul. sering kering atau pecah-pecah. Nah, itu makanya dibantu selain dengan menggunakan yang lembut di tangan bahannya, kita juga disarankan lebih baik cuci tangan dengan air mengalir dan sabun kalau memang bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, kepepet nih harus Hand pakai hand sanitizer, jangan lupa gunakan pelembab tambahan untuk di tangan. Oke. Iya.
Oke deh, mungkin obrolan kita akan panjang, tapi kita break sejenak ya pendengar Rapemda. Dan untuk Anda semua yang ingin bertanya seputar kulit, Anda bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar status terupdate Rapemda Lampung. Oke, ditunggu sampai jam 11:30 nanti ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Iya, 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar Rapemda dimanapun Anda berada, masih bersama Rina dan Ai di program Bincang Sehat. Dan tentunya bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Kali ini ada narasumber yang sangat luar biasa, yang memang mengerti para wanita banget khususnya ya. Ya, ada Dr. As Zuhruf RSPKK. Beliau ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Harapan Bunda Kabupaten Lampung Tengah. Oke, dengan tema kita perawatan estetik kulit di masa pandemi. Bener. Ya? Oke, artinya lebih ke wajah ya, Dok ya. Lebih fokus ke wajah. Oke. Nah, mungkin pertanyaan dari aku di sesi kedua ini, Dok, bener nggak sih, Dok, kan kalau lagi pandemi ini katanya kita banyak-banyak berjemur biar kulitnya juga sehat, Dok ya. Emang bener ya kalau vitamin dari sinar matahari pagi ini bisa menyehatkan kulit, Dok? Benar itu, tapi memang jam berapanya harus pas, kemudian lamanya juga nggak boleh terlalu lama. Jadi fungsinya berjemur sinar matahari itu untuk mendapatkan vitamin D3 alami. D3 alami yang memang bagus untuk tubuh sebagai antioksidan untuk menambah daya tahan tubuh. Kemudian kalau di kulit dia efeknya memang mencerahkan, kemudian menghilangkan alergi. Untuk rambut-rambut yang rontok itu dia bagus lagi. Jadi banyak fungsi vitamin D3 itu. Tapi yang paling penting tadi sebagai penambah daya tahan tubuh. Jam berapa waktu berjemurnya? Disarankan antara jam 8 sampai jam 11 pagi. Kalau memang di waktu tertentu, kita mungkin dulu sebelumnya pernah dengar di jam sekian itu paling tinggi. Benar, memang di jam sekian itu tertentu paling tinggi, tapi sebaiknya dilakukan tadi antara jam 8 sampai dengan jam 11 pagi dengan rentang waktu tidak terlalu lama, misalnya 15 sampai 30 menit. Kalau terlalu lama juga timbul yang lain karena penyakit akibat paparan sinar matahari, misalnya sunburn tadi, kulitnya jadi kering, lepuh, merah, kita dapat D3-nya tapi timbul yang lain. Jadi disarankan 15 sampai 30 menit seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu lama juga ya, Dok ya, ada batasannya. Iya, kalau lama nanti malah beda hasilnya, Dok. D3-nya dapat banyak tapi dapat sakit yang lain. Bener. Dapat sakit yang lain juga. Oke, Dok, untuk kulit sendiri ini kira-kira ada berapa jenis penyakit yang sering sekali menyerang kulit? Oke, jenis penyakitnya ya, bukan jenis kulitnya ya, jenis penyakitnya. Kalau jenis penyakit kulit itu ada infeksi jamur, ada infeksi kutu, ada infeksi bakteri, dan kemudian yang penyakit-penyakit hipoalergik artinya dia tidak ada infeksi dari organisme, tapi kulitnya tuh sensitif, kena pengharum sedikit dia nggak cocok. Nah, ya berarti ada beberapa yang seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, nah kalau kayak kulit yang alergi, nah itu tuh seperti apa sih sistemnya? Kok bisa dia alergi terhadap makanan sesuatu? Kalau kulit yang alergi itu sebenarnya kalau di kita bahasanya hipoalergik. Jadi dia lebih sensitif. Itu biasanya cenderung tipe kulit sensitif. Kan ada tipe kulit normal, berminyak, kering, dan kulit sensitif. Nah, biasanya tipe kulit sensitif ini yang dia terkena istilahnya itu kalau kita dermatitis kontak alergi atau dermatitis kontak iritan. Jadi kalau alergi dia agak jangka lama waktunya, misalnya terpapar terus-terusan oleh misalnya cuci piring, sabun cuci piring. Betul. Itu sekian lama dia bisa timbul nanti bintil-bintil merah, gatal. Itu biasanya memang secara genetik bawaan ada alergi. Beda dengan penyakit infeksi, itu didapat penyakit infeksi jamur, infeksi kulit karena bakteri atau karena kutu yang biasanya di pesantren, di asrama yang tinggalnya rame-rame itu didapat. Tapi kalau alergi atau sensitif tadi biasanya bawaan. Itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat itu bisa sampai seluruh badan, lepuh, bener itu, bengkak, merah, dan bisa mengancam jiwa. Apalagi kalau dia alerginya terhadap obat, itu yang lebih parah, yang biasa kita kenal dengan penyakit-penyakit reaksi alergi obat seperti sindrom Stevens-Johnson ataupun erythroderma yang karena alergi obat. Itu berat, dirawat di rumah sakit, dan biasanya tidak hanya
perawatan dengan dokter kulit dan kelamin, jadi kami mengatasi alerginya, tapi efek lain di badan misalnya jadi gagal ginjal, jadi gangguan jantung, itu nanti ditangani oleh dokter lain yang berkompeten di bidangnya. Oke Dok, ngomongin soal tipe jenis kulit Dok ya, mungkin pendengar Pemda juga belum terlalu paham. Sebenarnya ada berapa banyak sih Dok tipe jenis kulit Dok pada manusia? Oke, kalau jadi gini, yang perlu dijelaskan jenis kulitnya tadi, jenis yang mana tadi kan normal, berminyak, kering, dan sensitif. Iya. Itu tipe kulitnya. Salah. Jenis kulitnya ya. Jenis kulitnya. Nah, ada lagi yang tipe-tipe warna kulit. Warna kulit. Jadi kalau cewek-cewek sekarang tuh kalau cantik identiknya dengan putih, glowing ya bahasanya. Glowing ya. Kalau glowing boleh, tapi kalau putih tuh enggak. Jadi kita lihat kulit tipe kita. Kalau tipe 1, 2 tuh biasanya ya bule. Gitu. Ya, 1, 2 ya. Matanya biru, kulitnya memang cenderung putih merah. Nah, kalau kayak kita mungkin, jadi ada tipe kulit itu ada 6, tipe Fitzpatrick, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini ada kerentanan masing-masing, tapi kalau dilihat dari warna kulitnya, kalau orang Indonesia itu sekitar tipe 3, 4, 5 itu yang kayak di Afrika. Kemudian saudara-saudara kita mungkin yang di Irian Jaya, 5, 6 gitu. Nah, kalau kayak kita orang Indonesia sawo mateng begini, antara 3 dan 4. 3 itu teman-teman kita yang Chinese, Melayu gitu. Jadi bukannya cantik itu harus putih, enggak. Karena ada tipe kulit, ada jenis kulit. Jadi perawatannya disesuaikan dengan itu. Jadi perawatan juga dilihat juga dari bukan hanya jenis kulit, tapi tipe kulitnya juga. Iya. Cantik tidak harus putih, tapi harus perempuan ya Dok. Iya. Harus perempuan ya. Iya, perempuan ya Dok ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari pendengar Pemda Dok. Ada 2 pertanyaan nih, tapi kita bahas yang satu dulu Dok ya. Selamat pagi Dok, saya sering tidak percaya diri nih. Gimana sih Dok cara menghilangkan jerawat beruntusan dan kulit kering, dan juga obat yang direkomendasikan apa ya Dok ya? Itu nggak tahu ya usianya berapa ya? Iya, aduh. Nah, emang ada batasan usianya Dok? Kalau dari usia segini berapa kira-kira? Biasanya kalau udah di atas 35 tahun itu jerawat dewasa Mbak ya. Gitu. Penanganannya obatnya mungkin sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, kalau ini mungkin di bawah 35 ya. Jadi ada juga jerawat remaja yang penanganannya berbeda. Kalau baru usia 12 sampai 15 tahun tuh juga berbeda. Tapi intinya kalau jerawatan jangan nggak pede. Kulit itu tetap bisa dirawat, karena jerawat itu ada faktornya, bukan hanya dari luar. Dari dalam memang produksi kelenjarnya berlebih. Kalau faktor dari luar memang ada infeksi bakteri, kemudian paparan kotoran ya, debu, itu yang harus dibersihkan. Kemudian dari pola hidup, misal jangan begadangan, kemudian makanan yang manis-manis seperti makanan yang mengandung susu berlebih dan manis-manis, boba-boba, susu-susu, kopi-kopi kan sekarang banyak, itu tolong dikurangi. Nah, jadi selain dengan pengobatan, harus ditambahkan juga dengan tadi perubahan pola hidup tadi. Pola hidup sehat ya Dok ya, betul. Nah, kalau pengobatannya sebenarnya kalau di luar tuh ada tuh yang kita istilahnya over the counter, obat-obat yang boleh dibeli di luar. Itu ada sabun-sabun yang mengandung tea tree oil, aman untuk dipakai untuk orang yang kulitnya berjerawat. Kemudian ada sabun salisilat, tapi lebih mudah mungkin dapatnya sabun tea tree oil untuk yang menanyakan nih Mbak atau Mas. Nah, kemudian untuk perawatan wajahnya kalau masih beruntusan banyak, memang perlu obat khusus yang harus menggunakan resep dokter dan harus sesuai dengan klinisnya. Jadi kita menangani satu pasien, satu orang individu itu berbeda dengan yang lainnya, biarpun sama-sama jerawatan. Dilihat tipe jerawatnya, dan kalau ada jerawat yang meradang biasanya perlu ditambahkan dengan antibiotik yang diminum ataupun turunan vitamin A. Jadi kalau misalnya mau solusinya, kalau sekitaran Lampung Tengah, boleh ke Bunda Skincare, boleh ya promosi sedikit? Iya, nggak apa-apa Dok. Ke Bunda Skincare, di sana free konsul, jadi tidak ada biaya konsul. Bahkan kita juga bisa ada lewat online itu setiap hari Rabu. Jadi secara online video call dengan kami, dengan dokternya di sana. Jadi bisa diberikan krim secara online, tapi tetap kalau memang harus atau
sebaiknya datang langsung untuk tindakan ya nanti tindakan seperti itu. Jadi bisa langsung ke klinik skin Harapan Bunda ya dok ya, nanti akan dapat Bunda Skincare. Bunda Skincare, nanti ada free konsultasi ya dok ya, yang tentunya bisa langsung sama ahlinya. Oke deh. Pertanyaan selanjutnya dok, selamat pagi Rapemda, mau tanya Bu Dokter, bagaimana cara mencegah penuaan dini secara alami dok? Mungkin pakai bahan alami kali ya dok ya? Kalau pencegahan penuaan dini secara alami, disarankan memang kulit itu tetap harus dirawat, penting. Kita mau secara alami tapi nggak mau cuci muka rutin, nggak mau membersihkan kulit secara rutin. Yang perawatan sehari-hari aja lah, daily activity ya dok ya. Daily care-nya itu cuman dicuci wajahnya, terus sabun menggunakan untuk sabun mandi itu yang mengandung pelembab tinggi, ada beberapa merek tertentu. Dan kemudian kalau untuk asupan yang alami bisa dibantu dengan makanan yang banyak mengandung zinc, itu bagus untuk kulit. Terus jemur matahari pagi tadi untuk vitamin D3 alaminya, dan banyak minum air putih pastinya. Itu sama hindari stres banyak-banyak ya. Itu pengaruh kerutannya nanti nambah kalau itu penting dan itu yang paling utama ya. Jadi manajemen stres dirinya sendiri itu yang paling penting. Ya, karena itu mempengaruhi dengan kondisi kulit tubuh ya dok ya. Oke. Dok, kan juga kita tahu dok ya bahwa perawatan di wajah ini kita orang-orang banyak tuh pakai masker, kayak masker dari sayur dan buah ya. Masker bukan masker ini ya, masker yang masker wajah. Maksudnya kayak tomat, timun. Itu sebenarnya seberapa besar sih dok pengaruhnya dok? Kayak alpukat kan pernah ya dok ya dijadikan kopi gitu secara alami, itu sebenarnya seberapa besar pengaruhnya dok untuk kesehatan kulit wajah? Kalau maskernya sendiri memang fungsinya itu untuk melembabkan, mendinginkan, menyamankan ya untuk di wajah, membersihkan karena dia ngangkat sel-sel kulit yang mati. Nah, kalau dari ada tambahan-tambahan zat-zat aktif lainnya tadi seperti alpukat, apalagi tomat, kentang, kadang juga bisa digunakan. Itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau yang setahu saya ya, jadi misalnya kalau untuk kayak bangkoang, memang dia mendinginkan, menghilangkan bekas, timun itu lidah buaya itu mendinginkan, menghilangkan bekas-bekas kehitaman secara alami gitu. Untuk lebih spesifiknya dia selain itu biasanya ada kandungan tambahan lainnya, misalnya kayak ekstrak dari buah beri seperti arbutin. Nah itu fungsinya kalau dari penelitian memang dia ada untuk mencerahkan wajah juga. Oh gitu. Ada untuk mencerahkan wajah. Ya, jadi ada alpha-arbutinnya seperti itu. Jadi memang cukup baik juga dok ya pengaruhnya untuk wajah. Oke. Tapi dok, aku pernah punya pengalaman sih dok ya, bukan dari aku sih tapi dari tetangga gitu. Itu ada anak di bawah umur sebenarnya dok, tapi dia tuh sudah banyak jerawat. Maksudnya sebesar apa sih sensitif kulitnya? Padahal kan kalau kita tahu anak kecil itu jarang berjerawat ya dok ya. Tapi itu kelas SD sudah jerawatan gitu. Cowok apa cewek? Cewek. Biasanya cewek. Jadi masa pubertasnya cewek itu lebih anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Jadi kadang-kadang usia 11 tahun, 12 tahun kalau dia badannya bongsor, emang bongsor, sudah dia bongsor. haid, itu fungsi hormonalnya sudah jalan. Gitu. Kalau fungsi hormonal sudah jalan tadi, pengaruh jerawat kan tidak hanya dari faktor makanan saja ataupun dari luar tadi yang kotor-kotor, tapi imbalance hormonnya terganggu, bisa dia timbul seperti itu. Oke, meskipun dia kalau kita lihat masih anak kecil ya dok ya. Jadi kita lihat biasanya anak kecil tadi kalau perempuan lebih cepat ininya. Itu dia masih ada di fase pubertas. Jadi masuknya jerawat remaja kalau seperti itu. Nah, kalau jerawat yang dialami oleh gen keturunan dari orang tuanya misalnya, itu seperti apa penanganannya dok? Biasanya kalau yang dari orang tuanya lebih cenderung tipe kulitnya ya, mungkin yang sensitif ataupun yang berminyak. Nah, kalau tipe kulit sensitif yang dia merah di sekitar daerah T di sini, hidung, tepi hidung ini, perinasal dan selurusan ini ya, itu ada yang namanya rosacea. Itu penanganannya berbeda dengan jerawat. Nah, kalau rosacea dia kalau kena panas matahari sedikit merah terus kayak jerawat, padahal itu bukan jerawat, dia lebih cenderung harus diobatinya dengan
antibiotik ataupun obat yang mendinginkan lainnya, yang meringankan inflamasi atau peradangannya. Nah, kalau memang jerawat yang keturunan biasanya ada juga namanya akne conglobata yang besar-besar, gede-gede. Dan kalau apa ya? Bekasnya itu bisa jadi kayak bopeng, scar atrofik jadi bolong gitu. Iya, Scar atrofik. benar. Nah, itu sulit dan penanganannya tidak hanya dengan krim-krim, sabun, tapi ada asupan yang diminum. Dan untuk penanganan scar atrofiknya itu perlu tindakan. Tindakannya bisa macam-macam, bisa ada yang namanya scar treatment, mikro dengan dermal pen dibuat luka baru untuk menghilangkan bopengnya. Bisa juga dengan menggunakan laser ataupun IPL intense pulse light, ataupun kita juga punya PDT. Jadi tinggal dipilih nanti disesuaikan yang mana. Ada semua di Bunda Skin Clinic, Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke dok. Yang mau cantik kayak Resabi aja. Ngomongin Bunda Skin Clinic ya dok ya, kan pasti pendengar APMDA juga penasaran nih, mereka tuh pengen kesana dok. Tapi kira-kira bisa nggak dok kasih range harga di sana sekitaran berapa dok? Untuk perawatan. Jadi insya Allah harganya terjangkau. Terjangkau ya dok ya. Mau dari yang sedang sampai ke atas itu ada. Tapi yang jelas konsulnya free konsul. Jadi kalau misalnya, aduh, gue belum punya duit nih, nggak apa-apa, datang aja konsul dok. Ini kira-kira saya perlunya apa-apa. Betul. Bahkan di kami ada yang perawatan pakai krim-krim lain. Jadi dok, saya pakai merek ini, saya pakai merek ini, tapi saya pengen perawatan tindakannya di sini sama dokter. Oh boleh. Jadi kita di sana benar-benar konsul dilayani, insya Allah. Cuma memang saya tuh ada jam-jam tertentu prakteknya, nanti tinggal disesuaikan aja. Oke. Nah, untuk jadwalnya sendiri dok? Kalau saya di Harapan Bunda full dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau Senin dan Kamis cuman pagi aja, antara jam 8 sampai jam 9. Kalau Selasa, Rabu, Jumat itu dari siang sampai sore. Dari sekitar jam 12:30 sampai dengan selesai. Berarti terbatas waktu ya. Kayak cinta terbatas waktu. Oke, jadi paling tidak pendengar APMDA kalau datang ke Bunda Klinik Skincare ya dok ya, itu lebih jadi tahu juga bagaimana sih keadaan wajah. Betul. Nanti setelahnya bisa langsung dapat penanganan ya dok ya. Apalagi free konsul ya kan. Jadi boleh penting banget. dilihat ada IG-nya Rumah Sakit Harapan Bunda atau IG-nya Bunda Skin Clinic juga ada, jadi bisa Oh jadi beda IG-nya ya dok ya? Ya, IG-nya ada 2. Yang satu Harapan Bunda, yang satu IG-nya Bunda Skin Clinic. Oke. Jadi bisa langsung di follow, nanti bakal ada info terupdate ya dok ya. Betul. Dari Bunda Skin Clinic. Kita break dulu ya Bu Dokter. Dan mendengar APMDA jangan kemana-mana, kita masih ada kurang lebih waktu sedikit lagi untuk konsultasi sama dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Stay cool 92,8 APMDA Pas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar APMDA masih di Bincang Sehat bersama RHSHB Kabupaten Lampung Tengah ya, dan tentunya masih bersama spesialis kulit dan kelamin, ada Dr. As ya. Dengan tema perawatan estetik kulit di masa pandemi. Kita sudah masuk di sesi terakhir ya Rina ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa banget. Tahu-tahu udah sejam aja. Betul. Padahal kalau perempuan itu banyak banget permasalahan kulitnya ya. Dan identik di muka. Pasti rata-rata di muka. Karena memang muka itu menurut Rina pribadi ini sebagai wanita, muka itu udah aset yang sangat-sangat itu udah visual pertama yang dilihat orang. Iya benar, betul. Kalau lagi ngobrol gini kan pasti dilihat muka, lihat kaki ya. Dan pribadi aja kalau ketemu sama orang lawan bicara, kalau cantik nggak fokus lagi ke omongannya, udah fokusnya ke mukanya aja. Kalau good looking enak aja. Oke, kok ungkapan banget, curhat gue aja jadi. Ya, oke. Bu Dokter, di sesi terakhir ini mungkin Bu Dokter bisa kasih sedikit tips pendengar APMDA nih, bagaimana sih cara merawat kulit supaya tetap sehat gitu Dok ya di masa pandemi, dan juga mungkin karena sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan, kira-kira selama puasa apa nih harus kita lakukan supaya wajah tetap sehat? Asupannya tetap cukup, jadi air minum itu air putih cukup banyak ya, paling tidak 2 liter sehari. Diatur kalau misalnya pas berpuasa, diatur misalnya pas buka atau sahurnya itu diatur. Kemudian asupan buah-buahan, sayuran hijau itu
pasti harus ditambahkan. Dan untuk tambahan yang lain, membersihkan muka itu paling tidak sehari 2 kali. Harus Cuci rajin ya, muka, Dok, ya? cuci muka. Kalau terlalu sering juga kulitnya nanti jadi kering juga nggak boleh. Jadi membersihkan wajah dengan sabun pencuci wajah, bukan dengan sabun badan. Kalau sabun badan ya dengan sabun badan. Nah, untuk menjaga kelembapan yang di wajah, sesuaikan dengan pencuci mukanya sesuaikan dengan kulitnya. Sabunnya yang kulit normal menggunakan sabun kulit normal. Untuk kulit berjerawat atau berminyak tadi kandungan yang tea tree oil, atau yang jerawat meradang dengan menggunakan kandungan asam salisilat. Itu produk-produk over the counter atau yang bisa dibeli langsung di apotek itu ada. Jadi paling tidak membersihkan wajah. Dan tambahannya pelembab yang kita gunakan di wajah itu sebelum kita keluar rumah, sebelum memakai masker, pelembab terlebih dahulu. Kemudian sunscreen atau sunblock untuk menghindari paparan sinar matahari, baru menggunakan masker. Seandainya kerjanya harus pakai make up, make upnya tuh sebenarnya harusnya dikurangi, karena nanti di bagian yang bermasker ini kalau make upnya terlalu tebal, jadi lebih cenderung sensitif, berjerawat timbul atau kulitnya kering, pecah-pecah, iritasi. Jadi lebih baik itu dikurangi. Jadi disarankan untuk yang bekerja tadi penggunaan pelembab, sunscreen, baru digunakan maskernya. Make upnya tipis aja. Kemudian untuk badan, kalau misalnya lagi pandemi, kita kan sebaiknya pulang kerja, pulang dari luar itu menggunakan sabun yang mengandung antiseptik, dibersihkan. Oke, tapi untuk perawatan kulitnya, pagi pakailah sabun yang mengandung pelembab. Karena kalau terus-terusan sabun dengan antiseptik tadi kulitnya jadi kering, gampang iritasi, gampang alergi. Itu. Olahraga disempetin. Paling tidak kalau nggak sempat olahraga pada saat jalan ke kantor, pada saat aktivitas itu dihitung. Jalan kakinya minimal berapa langkah tuh harus dihitung. Kemudian jemur matahari pagi antara jam 8 sampai jam 10 pagi atau jam 11 pagi, kira-kira 15 sampai 30 menit. Nah, itu paling tidak kegiatan-kegiatan yang ringan dan bisa dikerjakan itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan kulit kita. Seperti itu. Tapi ada pertanyaan lagi. Boleh. Sebenarnya perbedaan kulit wajah perempuan dan laki-laki itu seperti apa sih, Dok? Oke. Kalau perbedaan kulit wajah perempuan dan laki-laki, kalau tipe kulitnya itu sama seperti saya bilang tadi, ada 6. Sesuai tipe Fitzpatrick itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari putihnya, dari warna rambut, warna bola mata itu ada kaitannya semua. Tapi kalau laki-laki itu sama seperti kalau kita menangani individu yang perempuan dan yang laki-laki itu berbeda. Karena dia ada hormon laki-laki yang memang membentuk tekstur kulitnya jadi berbeda dengan kita. Kita hormon estrogennya kan banyak, jadi lebih halus, lebih apa ya, tidak terlihat kekar ya. Kalau laki-laki kan dia dari rahang juga sudah beda dan yang jelas hormon laki-laki dan hormon perempuannya itu yang sangat mempengaruhi, makanya tekstur kulit kita jadi berbeda. Oke. Tapi di Bunda Skincare ini laki-laki bisa ke sana nggak, Dok? Untuk konsultasi wajah ya. Laki-laki, perempuan, kakek, nenek, insya Allah bisa, anak-anak bisa. Kita sesuaikan dengan kondisinya. Betul. Tuh. Dan untuk anak-anak yang hipoalergi, kita di sana ada sabun-sabun untuk anak bayi yang untuk hipoalergi, orang dewasa ada semua insya Allah. Jadi memang kami menyiapkan untuk kulit yang sehat, tidak hanya kulit yang cantik tapi kulit yang sehat yang bebas dari penyakit seperti itu. Betul sekali. Oke. Harapan dan pesannya, Dok, di sesi terakhir ini? Harapannya perawatan untuk kulit itu insya Allah tidak sulit, hanya daily care sehari-hari seperti itu, perawatannya yang ringan, cukup dengan, jadi nggak perlu yang katanya ada berapa 7 langkah atau Ribet banget sumpah. Intinya kulit itu dibersihkan, dilembabkan, dihindari dari penyakit dan dilindungi. Itu. Betul. Jadi dibersihkannya dengan mencuci muka, simple. Kemudian dilembabkan dengan menggunakan pelembab. Kalau tidak ada pelembab, sabun yang melembabkan pun ada. Dan pada saat terpapar sinar matahari, gunakan pelindung, tabir surya, ataupun kalau kita muslim kan berkerudung memang ditutup, atau pakai payung atau pakai masker tadi. Insya Allah itu bisa. Jadi perawatan kulit nggak mahal. Mau cari yang mahal ada, mau yang sederhana tapi sehat
banyak. Dan no ribet ya dok ya. Iya. Yang penting juga ada kemauan dari si bersangkutan untuk membersihkan wajah. Oke. Terima kasih untuk Bu Dokter ya, Bu Dokter Az-Zuhruf RSPKK dari Rumah Sakit Harapan Bunda sudah memberikan informasinya ya di siang hari ini di Bincang Sehat bersama RSHB. Mudah-mudahan ketemu di lain waktu ya Bu Dokter. Ya, Amin. Oke, Rina mungkin ada tambahan? Enggak, cukup udah. Oke, langsung dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Komplek PU Prosida Bandar Jaya. Prano Bahaso Sikam, Bahasa Sikam pun Banyaman Diwat Bahasa Sikam Karang Nujum di Ketiga Pak Mahab Kalempuro. Saya Ai Bonamana Dan saya Rina Permatasari yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.